Singkat cerita, pertandingan selanjutnya di babak 8 besar adalah Bao Bao melawan Daisy. Tapi karena tujuan Bao Bao di sini adalah untuk memastikan Chulan menjadi juara, maka dia memutuskan untuk menyerah setelah menilai kalau Daisy bukanlah ancaman bagi Chulan. Disinilah Daisy justru tersinggung dengan keputusan Bao Bao dan berniat untuk menyerangnya. Namun sang ayah langsung menghentikannya karena dia tahu kalau Daisy sama sekali bukanlah tandingan Bao Bao, sehingga Daisy lah yang justru menyerah di pertandingan ini. 对他已经构不成威胁了。少爷，不行，今天不用出场。我从来不会厚此薄彼。 Setelah Daisy, kini giliran adiknya yang akan bertarung di partai terakhir babak 8 besar melawan seorang pemuda bernama Wan Bing, cucu dari salah seorang dewan tetua bernama Senior Wang yang ternyata juga memiliki teknik pengendali jiwa. Namun teknik mereka justru lebih hebat karena bisa merebut dan memakan roh ular hitam yang mereka panggil dengan nama Bos Liu yang dikeluarkan oleh Xin. Dimana tentu saja hal itu membuat Xin dan ayahnya cukup kaget karena Wan Bing bukan hanya mampu menggunakan salah satu teknik dewa yang seharusnya hanya diwariskan secara turun-temurun di keluarganya, namun dia juga bisa menggunakan skill yang selama ini tidak diketahui oleh mereka. Lanjut ke pertandingan, di sini Wan Bing masih berusaha untuk merebut roh Bos Liu yang dikendalikan oleh Xin. Lalu karena merasa kalau kekuatannya tidak mampu untuk menahan tarikan Wan Bing, Xin kemudian mengeluarkan roh master penyembuh miliknya untuk memberikan kekuatan tambahan. Di mana cara itu ternyata berhasil membuat Xin mendapatkan kembali roh Bos Liu miliknya dan langsung melepaskan roh tersebut agar Wan Bing tidak bisa mengambilnya. Lalu karena tubuhnya sendiri juga sudah mengalami cedera dalam yang cukup parah setelah menerima kekuatan tambahan dari roh master penyembuh, Xin berniat mengaku kalah di pertandingan ini. Tapi tiba-tiba Wan Bing langsung mencekik Xin dan mencegahnya meninggalkan arena. Dimana ternyata karena tidak mendapatkan roh Bos Liu, dia berniat mengambil roh master penyembuh yang sebelumnya diperlihatkan oleh Xin. Akhirnya sekali lagi Xin berusaha untuk melawan dengan sisa-sisa tenaganya dan terpaksa melepaskan energi roh miliknya agar Wan Bing tidak bisa mengambilnya. 来继承爷爷这一身医术。 不妨跟贫道试试手。 Setelah pertandingan itu, malam harinya Wan Bing dan kakeknya datang menemui Ketua Serikat Dunia yang sedang merawat Xin, di mana di pertemuan tersebut beliau memberitahukan asal-muasal keluarganya bisa menggunakan teknik pengendali jiwa yang seharusnya hanya diwariskan secara turun-temurun di keluarga Ketua Serikat Dunia. Jadi diceritakan kalau dulu leluhur Ketua Serikat sendirilah yang mengajarkan teknik tersebut pada keluarga Wang, di mana hal itu dia lakukan sebagai ganti perlindungan yang mereka berikan kepadanya pasca pertempuran Jianzhen dulu, karena semua pemilik 8 teknik dewa diburu pada saat itu. Tidak hanya itu, leluhur Serikat Dunia juga berjanji untuk tidak mengajarkan teknik tersebut secara lengkap pada keturunannya, sehingga keluarga senior Wang lah yang akan menguasai teknik tersebut secara utuh. Setelah mendengar penjelasan tersebut, alih-alih marah, Ketua Serikat Dunia tanpa ragu justru bersujud kepada tetua Wang untuk berterima kasih karena keluarganya dulu telah mengampuni nyawa leluhurnya, walaupun di sini Daisy tampak tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Di sini apa yang dilakukan Ketua Serikat sebenarnya dewasa sekali, di mana beliau menjelaskan kepada Daisy bahwa apa yang dia lakukan adalah semata-mata untuk mencegah agar gejolak pertempuran Jianzhen tidak kembali muncul akibat gesekan yang mungkin akan terjadi di antara kelompok manusia super. Untuk itu dia pun rela mengalah dan justru memberikan apa yang diinginkan senior Wang, yaitu pengakuan untuk menghindari konflik dan menelan semua ego dan amarahnya. 刚才的事情。 我们这点恩怨，年甲申之乱的动荡可能会重现。 Lanjut keesokan harinya, di mana turnamen super akhirnya sampai di babak semifinal dengan menyisakan 4 petarung, yaitu Bao Bao, Chulan, Lin, dan Wan Bing. Yang mana partai pertama, Chulan harus melawan rekannya sendiri, yaitu Bao Bao, dengan hasil yang sudah pasti bisa ditebak.
Partai selanjutnya adalah giliran Wan Bing melawan Ling, di mana diperlihatkan kalau teknik pengendali jiwa miliknya sama sekali tidak ada apa-apanya dan justru seperti dipermalukan di hadapan Ling. Walaupun sebelumnya telah dijelaskan kalau keluarga Wan Bing dapat menggunakan teknik pengendali jiwa secara lebih sempurna dibandingkan keluarga ketua serikat, namun hal itu sia-sia jika pada dasarnya si pengguna tidak memiliki energi spiritual yang kuat. Dan itulah yang menjadi alasan Wan Bing berusaha untuk merebut energi roh milik Xin sebelumnya. So Wan Bing pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah saat dihajar habis-habisan oleh Ling. Singkat cerita, setelah mengalahkan semua peserta lain, Chulan dan Ling akhirnya bertemu kembali di babak final untuk memperebutkan gelar Master Tianxi selanjutnya, di mana masing-masing dari mereka mempunyai motivasi yang berbeda untuk memenangkan turnamen tersebut. Tujuan Chulan adalah untuk mengetahui rahasia tentang Bao Bao dan kakeknya yang saling berkaitan, sementara Ling dan seluruh anggota perguruan Tianxi yang mendukungnya tidak rela jika Master gelar Tianxi selanjutnya harus jatuh di tangan orang seperti Chulan. Tanpa buang waktu, pertarungan di antara keduanya pun dimulai di mana mereka sama-sama menggunakan teknik mantra emas untuk saling menyerang. Di sini, Ling sempat memuji kemajuan Chulan yang sudah bisa mengontrol mantra cahaya untuk menangkis serangannya dan untuk melihat sampai sejauh mana kemajuan Chulan, Ling kemudian mulai menggunakan teknik petirnya. Dua cabang teknik petir warisan perguruan Tianxi pun akhirnya diperlihatkan yang mengguncang seisi arena, di mana Ling sebagai murid asli menggunakan petir hitam Yin, sementara Chulan yang diajari oleh kakeknya menggunakan petir putih Yang. Di sini Ling sempat hilang fokus saat menyaksikan petir putih milik Chulan yang melambangkan kemurnian, di mana hal itulah yang menjadi alasan selama ini Ling membencinya karena dia tidak bisa memilikinya. Pada dasarnya, jurus petir menggunakan 5 organ yang mengubah energi menjadi petir, di mana intinya orang yang masih mempertahankan kesuciannya, energi yang dominan adalah energi Yang, sehingga warnanya menjadi putih. Sedangkan orang yang sudah tidak perjaka seperti Okta, yang aktif duluan adalah energi Yin, sehingga warnanya gelap yang disebut juga petir air hitam. 形象起来如同水一性。阴就是阴。 Hal itulah yang membuatnya selama ini menyembunyikan tekniknya tersebut karena dia malu. Dan kali ini melawan Chulan, dia terpaksa menggunakan teknik itu di mana dia mengeluarkan air berwarna hitam pekat yang memenuhi hampir seluruh arena pertandingan. Di sisi lain, Chulan juga diperlihatkan menggunakan teknik rahasia yang dia improvisasi sendiri, di mana dia menyetrum tubuhnya sendiri untuk merangsang nadi dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun, petir air hitam milik Ling ternyata masih unggul karena basis kultivasi yang telah dilatih selama hidupnya melawan Chulan yang baru kenal dunia super beberapa bulan ke belakang. Untungnya, saat itu Chulan mampu mengingat ajaran kakeknya tentang prinsip teknik petir dan secara teori, semua yang perlu dia ketahui sebenarnya sudah diajarkan oleh kakeknya sehingga dia akhirnya berhasil mengeluarkan potensi maksimal teknik petir miliknya untuk keluar dari jeratan air hitam Ling. Disinilah akhirnya Ling mengakui kalau dia iri dengan bakat Chulan, tapi alih-alih menerimanya, selama ini dia justru melampiaskannya dengan membenci Chulan, di mana sampai di sini dia meminta maaf yang hal itu membuat mereka akhirnya berteman. 明明已经破了元婴，练不了阳武雷。对不起。 Di sini karena sudah sama-sama hampir mencapai batas, mereka berdua pun masih kembali saling menyerang, di mana hal itu membuat penonton tidak menyangka melihat Chulan yang sebelumnya selalu curang dan terlihat bodoh, ternyata menyembunyikan kekuatan yang menakjubkan.
Tidak hanya itu, Chulan masih mempunyai jurus serangga putih yang telah di-upgrade dan mampu mengunci lawan kemanapun dia lari, di mana setelah pertarungan yang sangat sengit tersebut, Chulan secara tidak terduga akhirnya berhasil membuat Ling terkapar yang otomatis membuat dirinya menjadi pemenang di pertandingan itu.牢牢锁定目标的追踪性。胜者，张楚岚。 Singkat cerita, setelah pertandingan tersebut selesai, Master Tianxi diperlihatkan pergi menemui Ling yang sedang beristirahat untuk memulihkan diri, di mana beliau kemudian memberitahu kalau kekalahannya sebenarnya adalah ulah dari keisengan Master Tianxi yang dengan sengaja memberikan obat penghambat nadi untuk mencegahnya menggunakan 100% kekuatannya. Namun alih-alih kecewa, Ling justru merasa lega dan berterima kasih kepada Master karena itu artinya dia tidak mengecewakan Master yang telah melatihnya selama bertahun-tahun. Padahal niat Master di sini adalah untuk memberikan pelajaran kepada Ling bahwa dunia tidak selamanya berlaku jujur. Jadi Ling diminta biar nggak polos-polos banget mengikuti ajaran Tianxi dan sekali-kali menuruti egonya sendiri. 你应该痛苦的大声质问为师，为什么要对我这样？ Singkat cerita, akhirnya acara yang ditunggu-tunggu yaitu serah terima hadiah di mana Chulan sebagai juara pertama tidak hanya berhak untuk mewarisi gelar Master Tianxi generasi selanjutnya, namun juga mendapatkan salah satu teknik dewa yaitu teknik jimat langit yang dihadiahkan oleh Master Lu. Namun Chulan ternyata tidak berminat untuk mewarisi teknik tersebut karena dia takut hal itu akan menimbulkan semakin banyak masalah untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Berkaca pada nasib orang-orang zaman dulu yang mewarisi teknik dewa justru diburu oleh semua orang. 之前因为一部没有见过的气体源流。 So, karena Chulan menolak, Master Tianxi kemudian menyarankan untuk memberikannya kepada Ling sebagai juara kedua di turnamen tersebut. Walaupun awalnya menolak karena merasa tidak pantas, Ling akhirnya menerima hadiah itu setelah teringat oleh perkataan sang guru sebelumnya yang memintanya untuk sekali-kali bersikap egois untuk dirinya sendiri. 平常的你，相反的决定就是一人演武大会的最后一天。晚辈愧了啊！ Setelah acara simbolis serah terima itu selesai, malam harinya Chulan kemudian dibawa oleh Master Tianxi untuk melakukan ritual seserahan gelar yang sebenarnya akan diadakan di aula utama perguruan Tianxi. Namun mereka tidak menyadari kalau di saat yang bersamaan, kelompok Liberty telah mengirimkan para anggotanya ke wilayah perguruan Tianxi untuk merebut teknik jimat langit dan menculik Bao Bao. Jadi diceritakan kalau 2 hari yang lalu, Elvi mendapat perintah dari wakil ketua Liberty untuk mengumpulkan seluruh anggota mereka yang tersebar di berbagai tempat setelah berhasil mengetahui isi ingatan terakhir dari kakeknya Chulan di mana ingatan tersebut memperlihatkan Bao Bao yang tengah menyerangnya. Berdasarkan hal itu, wakil ketua Liberty yang sosoknya masih misterius lalu memerintahkan penangkapan atas Bao Bao karena dia yakin kalau kunci pertempuran Jianzhen ada pada dirinya dengan merekam kebodohan-kebodohan yang terjadi dalam turnamen Tianxi untuk memprovokasi para haters agar membantu mereka. 一人演武大会，凭什么这些人居高临下？让我们大闹龙虎山！ Kembali ke wilayah perguruan Tianxi, di sini Sansu yang masih belum mengetahui rencana Liberty yang sesungguhnya justru meninggalkan Bao Bao seorang diri di depan aula setelah mengetahui kalau mereka baru saja diserang. Tidak hanya dirinya, Ling, Master Lu, dan yang lainnya juga langsung bergegas turun gunung untuk menghentikan kelompok Liberty yang telah mengacau di tempat tersebut. 你先去保护天师树，他那里比较重要。有人来山上闹事儿，全姓的人。 Di sini, Ling dan Master Lu dihadang oleh anggota senior dari kelompok Liberty bersama dengan beberapa anak buahnya. Untungnya para peserta turnamen yang masih berada di sana ikut datang untuk membantu menghadapi mereka, di mana Ling dan Master Lu pun bisa fokus mengejar senior tersebut. 快！ Di
Di sisi lain, Bao Bao yang masih menunggu Culan di depan aula tiba-tiba mendengar suara misterius yang terus memanggil namanya, di mana ternyata suara itu berasal dari salah satu anggota Liberty yang ditugaskan untuk memancing Bao Bao ke suatu tempat, di mana dia telah ditunggu oleh salah satu anggota senior Liberty yang memiliki kemampuan merubah wujudnya menjadi berbagai tokoh legenda, yang mana setiap tokoh yang dia pakai nantinya akan memiliki kemampuan bertarung yang berbeda-beda pula. Di sini serangan Bao Bao sempat melukai orang tersebut saat dia sedang menggunakan mode Jenderal Lubu. Namun keadaan langsung berbalik begitu orang itu berubah ke mode Dewi Guiying yang unggul dalam kecepatan dan kelihayan menggunakan senjata tombaknya. Kembali ke Ling dan Master Lu yang akhirnya berhasil menyusul anggota senior Liberty yang sebelumnya mereka kejar. Di sini yang tidak mereka sadari adalah ternyata semua yang dilakukan senior tadi sebenarnya adalah perangkap yang sudah disusun oleh kelompok Liberty untuk menjebak Master Lu agar mereka bisa merebut teknik jimat dari tangannya. Di mana keempat pilar Liberty telah menunggu mereka di sana dan langsung mengacaukan kesadaran Ling dan Master Lu. Untungnya Master Lu menyadari apa yang sedang terjadi dan menyuruh Ling untuk segera menutup salah satu titik nadinya saat itu juga. 对陆前辈出言不逊了，我刚刚好像 我们找到了。 Setelah menyadari kalau rencana mereka telah diketahui, keempat pilar Liberty pun kemudian menampakkan diri mereka untuk menghadapi Master Lu secara langsung. Tapi sebelum itu, untuk mengurangi beban pertarungan, Xia lebih dulu mengalihkan Ling agar dia tidak bisa membantu Master Lu melawan mereka. Dan setelah Master Lu hanya tinggal seorang diri, ketiga pilar Liberty yang tersisa pun kemudian melancarkan serangan mereka dengan mempengaruhi kesadaran Master Lu. 硬骨头你们几位啃吧。 12劳勤阵。 Di sini Master Lu yang menyadari kalau kekuatannya sendiri tidak akan mampu untuk melawan ketiga pilar Liberty yang mempunyai perpaduan yang sangat mematikan dalam mempengaruhi alam bawah sadar dan mengontrol energi orang lain. Akhirnya beliau memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya yaitu teknik evolusi pembalik, di mana dia memutus seluruh aliran energi di dalam tubuhnya untuk mencapai level kekuatan tertinggi yang bahkan tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Yang mana hal itu merupakan kesalahan besar bagi kelompok Liberty karena telah memaksanya melakukan hal itu. Sementara itu, setelah 3 kali percobaan, diperlihatkan kalau Master Tianxi masih belum juga berhasil mewariskan gelar sucinya kepada Culan karena ada sesuatu yang mengganjal dari dalam hati Culan, yaitu dia khawatir efek yang akan terjadi kepada Master Tianxi setelah beliau mewariskan gelar tersebut kepadanya. Lagi pula tanggung jawab sebagai Master Tianxi juga tidak mudah, di mana dia harus mengabdikan dirinya di dunia super, sementara tujuan Culan hanyalah untuk mengetahui rahasia masa lalu tentang kakeknya dan asal-usul Bao Bao. 你想让我心甘情愿接受天使毒？ Setelah mendengar pernyataan Culan, Master Tianxi kemudian menghentikan prosesi penyerahan gelar tersebut karena dia menyadari mau dipaksa bagaimanapun juga kalau masih ada yang mengganjal di hati Culan, dia tetap tidak akan bisa menerimanya. So beliau pun memutuskan untuk keluar dan berniat melampiaskan kemarahannya kepada bocah-bocah Liberty. Diperlihatkan, beliau memperlakukan para berandalan Liberty tersebut seperti anak-anak TK di mana dia dapat dengan mudah mengatasi mereka semua hanya dengan jentikan jari. Bahkan beberapa dari mereka justru dihukum dengan membersihkan kamarnya. Ni穿上显老， 打你小嘴嘴！ Di sisi lain, Ling yang sedang bersama dengan Xia ternyata baru diketahui kalau orang yang menggodanya sehingga Ling kehilangan kesuciannya adalah Xia yang akhirnya membuat Ling tidak bisa lagi menggunakan petir putih. Sampai akhirnya Master Tianxi muncul untuk menyuruh Ling membantu murid-murid lain dan menyerahkan urusan Master Lu dan keempat pilar Liberty kepadanya. 那边留给我。是。 Menghadapi Master Tianxi secara langsung, orang nomor 1 di dunia super menyadari kalau selisih level kekuatan mereka terlalu jauh, Xia pun memutuskan untuk menyerah dan pamit dari tempat tersebut.
好自为之吧。 Dari sana, Master Tianxi lalu segera pergi ke arah Master Lu karena merasakan lonjakan energi yang begitu dahsyat, dan sesampainya di sana, keadaan sudah semakin tidak terkendali, bahkan para pilar Liberty dan anggota senior lainnya sampai bersembunyi agar tidak menjadi sasaran kemarahannya. Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Master Tianxi, di mana dia bahkan sempat memerintahkan para pilar Liberty dengan muka serius untuk segera pergi dari tempat tersebut. 出来吧，在这凑热闹的话，必杀。 Setelah mereka pergi, Master Tianxi pun akhirnya bisa fokus menghandle Master Lu yang tubuhnya kini telah dikuasai iblis, di mana diperlihatkan melawan sang monster pun tidak perlu effort berlebih baginya untuk menahan serangan dari Master Lu. Namun beliau terpaksa harus menerima serangan yang mengarah tepat ke jantungnya demi bisa menggunakan teknik pemurni pikiran, di mana akhirnya cara itu pun berhasil mengembalikan kesadaran Master Lu walaupun beliau harus terkena serangan yang seharusnya lumayan fatal bagi sebagian besar orang, namun tidak dengan dirinya.如今，别不要脸了！没死你早说呀！你这是想吓？你一边遍布金光护体。 Di sisi lain, Chulan yang sebelumnya pergi untuk mencari bau-bau kemudian tidak sengaja melihat salah satu dari 4 pilar Liberty, yaitu si kolektor yang sedang mencari mangsa dengan membujuk salah satu temannya untuk menandatangani kontrak pinjaman energi darinya. Melihat hal itu, Chulan pun langsung mengintervensinya, di mana dia justru juga dibujuk untuk menandatangani kontrak yang jauh lebih besar dari biasanya. 绝对的 VIP 条款。 Di sini menyadari Chulan hanya bermain-main dengannya, si kolektor pun langsung menyerangnya, di mana Chulan diajar habis-habisan karena belum pernah sama sekali mempunyai pengalaman bertarung beneran. Apalagi lawannya langsung salah satu dari 4 pilar. 有人能从我沈从手里跑掉！ Di saat sentik-sentiknya, Chulan kembali mendapat hidayah dari kakeknya dan sedikit demi sedikit mengingat tentang teknik aliran energi yang diajarkan kepadanya, di mana inti dari kekuatan tersebut adalah untuk menyerap energi alam ke dalam tubuhnya sehingga bisa dibilang dia tidak akan pernah kehabisan energi jika bisa menguasai teknik tersebut. 这跟死人有什么两样？ Hal itu pun akhirnya menjadi senjata makan tuan untuk si kolektor yang dari tadi tidak berhenti menyerap energi dari tubuh Chulan, di mana kemudian tubuhnya tidak mampu lagi untuk menampung dan Chulan memanfaatkan momen tersebut untuk menyusupkan teknik serangga putih ke dalam tubuh kolektor untuk dia gunakan sebagai pemicu yang kemudian menyetrum tubuhnya sendiri dari dalam. 大家，我现在还要去找宝儿去，往复不息。来。 Beralih ke bau-bau yang sebelumnya sempat terpojok setelah terkena tombak milik lawannya, kini diperlihatkan kalau dia sudah berhasil lolos dan bahkan lukanya telah sembuh sebelum pertarungan tersebut berakhir. Di mana kemudian hal itu membuat lawannya sadar kalau apapun yang dilakukannya, dia hanya akan kehabisan energi sementara bau-bau hanya terlihat sedang bermain-main sehingga dia memutuskan untuk suren dan pergi meninggalkan tempat tersebut. 让张怀玉至死不忘。 Kembali ke Chulan dan Master Tianxi, diperlihatkan salah satu murid senior yang diperintahkan untuk menjaga Master Tian tiba-tiba muncul di sana karena mengejar 2 orang kroco dari kelompok Liberty. Saat ditanya, murid tersebut mengaku kalau tempat Master Tian sangat tenang dan tidak ada seorang pun dari kelompok Liberty yang mengacau sampai ke sana. Namun hal itu justru membuat Master Tianxi curiga sehingga dia pun bergegas menuju ke sana untuk memastikan keadaannya. 师傅，
Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Master Tianxi benar-benar terjadi karena begitu membuka pintu, mereka menemukan Master Tian yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan sebuah jarum menancap di jidatnya. Untungnya ada satu karyawan NTT yang mempunyai kemampuan untuk memunculkan reka adegan beberapa jam sebelumnya, sehingga mereka bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Master Tian. 听说老天师也出手，天师府快被全信给毁了，老天师又上了年纪。 Dari sini, mereka pun akhirnya mengetahui kalau wakil ketua kelompok Liberty yang bernama Gong Fei yang menjadi dalang dari semua itu. Di mana ternyata tanpa mereka sadari, selama 3 tahun dia telah menyusup dan menyamar sebagai salah satu murid perguruan Tianxi untuk mencari informasi tentang rahasia kakeknya Chulan dan memantau gerak-gerik para tetua. Sampai akhirnya 2 hari sebelumnya, dia merencanakan serangan tersebut dan begitu ada kesempatan, dia pun langsung menjalankan aksinya dan memanggil Elfi untuk masuk ke ruangan itu. Mereka berniat untuk mengambil ingatan Master Tian karena setelah 3 tahun menyamar, Gong Fei yakin kalau dulu Master Tian sebenarnya telah bertemu dengan kakeknya Chulan. Namun ada rahasia di antara mereka di mana dia tetap diam meski harus disiksa dan bahkan kepada gurunya sekalipun. Untuk itu dia memerintahkan Elfi untuk segera menjalankan tugasnya yaitu mengambil ingatan Master Tian untuk memastikan dugaannya tersebut. Gong Fei di sini juga tidak asal menduga karena setelah 3 tahun menyamar menjadi murid perguruan Tianxi dan mendekati para tetua, dia mengambil kesimpulan kalau alasan sebenarnya Master Tian melakukan kultivasi tanpa tidur selama sisa hidupnya adalah karena dia takut ngelindur atau mengigau dan secara tidak sadar mengatakan rahasia-rahasia yang telah diberitahukan oleh kakeknya Chulan padanya. 他们把我搞成这样都没有得逞，想打听消息。 Singkat cerita, walaupun dengan sekuat tenaga Master Tian menolak teknik yang digunakan oleh Elfi, namun Elfi masih tetap berhasil menyalin seluruh ingatan Master Tian. Dan setelah tujuannya tercapai, Gong Fei sebenarnya berniat untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Elfi. Namun di saat-saat terakhir, Master Tian mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gong Fei dan merendahkannya dengan menyebutnya sebagai pengkhianat sekte. 你是不是疯了？你再不走，我可走了。 Disinilah kesalahan terbesar Gong Fei di saat perkataan tersebut memancing emosinya sehingga yang sebelumnya dia berniat untuk segera pergi jadi berubah pikiran di mana dia berlutut di hadapan Master Tian untuk menunjukkan penghormatan dan rasa terima kasihnya karena telah banyak belajar selama menjadi murid di Akademi Tianxi. Dan akhirnya Master Tian pun justru tewas di tangan wakil ketua Liberty. 晚安。 Setelah mendapatkan informasi tentang rahasia di balik pertempuran Jiazen, Gong Fei diperlihatkan kembali ke markas Liberty untuk menemui para anggotanya dan mengabarkan kalau dia telah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari. Tidak hanya itu, Gong Fei juga meminta para anggotanya berkabung selama 7 hari untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Master Tian, di mana hal itu menegaskan kalau dia sadar apa yang sudah dilakukannya adalah keputusan yang besar. 通知的每一个人，待效7日。 Di sisi lain, Chulan diperlihatkan telah kembali ke penginapannya dan bertemu dengan Bao-Bao, di mana dia akhirnya menjelaskan kalau sebenarnya dia telah menolak gelar master yang akan diberikan kepadanya. Oleh karena itu, dia masih belum bisa memberikan kebenaran yang diinginkan oleh Bao-Bao selama ini. Namun, Chulan berjanji kalau dia akan selalu ada di sisi Bao-Bao dan berusaha menemukan cara lain untuk mendapatkan kebenaran tersebut. 我会像许爷，我们有的你都会有的。 Singkat cerita, setelah pemakaman Master Tian, perguruan Tianxi akhirnya mengambil keputusan ekstrim yaitu untuk turun gunung dan menuntut balas dengan membantai semua orang yang terafiliasi dengan Liberty, di mana organisasi lain pun segan untuk memprotes atau menghentikan tindakan tersebut sehingga mereka terkesan pura-pura tutup mata dan hanya berdiam diri. Bahkan para anggota Liberty yang mencari perlindungan ke organisasi besar pun tidak bisa berbuat apa-apa di mana mereka terpaksa menyerahkan orang-orang itu untuk bertanggung jawab atas kematian Master Tian, di mana beliau juga meminta kepada salah seorang mantan anggota Liberty yang sudah pensiun untuk menyerahkan Gong Fei, orang yang telah membunuh Master Tian. 让公卿露面，见一个废一个。
Sampai akhirnya 10 dewan tetua yang menilai tindakan Master Tianxi tersebut sudah melewati batas mengadakan pertemuan karena mau bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Master Tianxi sudah termasuk pelanggaran berat di dunia super. Kembali ke Master Tianxi, diperlihatkan juga bahkan para pilar Liberty tidak bisa berkutik saat bertemu dengan Master Tianxi, di mana setelah beliau menyiksa mereka, keempat pilar tersebut lalu memberikan sebuah alamat lokasi markas persembunyian Liberty. Oleh karena itu, alih-alih menghabisi mereka, beliau lalu memasukkan mereka ke penjara NDT. Walaupun di sini beliau sadar betul kalau itu adalah sebuah jebakan, namun hal itu sama sekali tidak menggentarkan Master Tianxi sedikit pun, di mana malamnya beliau langsung mendatangi lokasi tersebut. Dan sebanyak apapun lawannya tetap tidak akan ada yang bisa menandinginya, hingga beliau justru memporak-porandakan tempat tersebut dan menitipkan sebuah pesan agar Gong Fei menemuinya beberapa hari lagi di tempat yang sudah dia tentukan. Jika Gong Fei menolak, maka Master Tianxi memastikan kalau seluruh anggota Liberty yang tersisa di dunia ini akan mati. Kembali ke wilayah perguruan Tianxi, di mana diperlihatkan tindakan yang dilakukan oleh Master Tianxi juga membuat Ling dan para murid di sana heran, di mana sebelumnya beliau yang selalu bercanda, namun kali ini terlihat benar-benar berbeda. Lalu Ling yang sedang dihampiri oleh salah satu sepuh di sana kembali mengingatkannya kalau dia harus mendengarkan kata hatinya, sama seperti apa yang dikatakan oleh Master Tianxi sebelumnya. 不管什么原因，接受现在的自己。 Setelah mendapat pencerahan tersebut, Ling kemudian mengambil langkah besar untuk turun gunung dan menemui Master Tianxi, di mana kemudian dia mencurahkan apa yang selama ini sebenarnya dia inginkan. Ling yang mengetahui rencana Master untuk menghabisi seluruh anggota Liberty, kemudian memohon kepadanya untuk mengampuni satu orang yang tidak lain adalah Xia, perempuan yang sebenarnya sangat dicintainya. Paham karena Ling sebenarnya sudah mempunyai keinginan sendiri, beliau pun berkata kalau mulai saat ini Ling bukanlah lagi murid di perguruan Tianxi dan Master Tianxi sudah bukan lagi gurunya, di mana hal itu bertujuan untuk membebaskan Ling dari ajaran perguruan Tianxi agar membuatnya bisa hidup bebas bersama dengan Xia setelah dia mengikuti kata hatinya. Sementara itu diperlihatkan Gong Fei yang sedang mengantar Elfi untuk melarikan diri dari kejaran Master Tianxi, di mana dia berkata kalau setelah ini semuanya tergantung pada Elfi karena hanya dia yang mengetahui rahasia dari ingatan Master Tianxi sebelumnya, yang mana informasi tersebut bisa kembali mengguncang seluruh dunia super, sementara dirinya akan pergi menemui Master Tianxi karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menghentikannya, walaupun dia juga menyadari kalau nantinya sudah bisa dipastikan bahwa dia akan tewas di tangan Master Tianxi. 践行全性理念，你现在拥有异人界最大的秘密，我现在自己都受制于窘迫的局面，得到真相就会有相应的代价。 Singkat cerita, hari yang ditentukan oleh Master Tianxi untuk Gong Fei pun tiba. Namun begitu beliau sampai di lokasi, ke-10 tetua muncul di sana untuk berusaha membujuknya. Namun bahkan Master Lu, salah satu dari 10 tetua yang paling dekat dengan Master Tianxi pun, kekuatannya tidak sebanding dengan Master Tianxi yang tanpa ragu menyerangnya sebelum Master Lu mengeluarkan teknik jimat langit miliknya. Setelah itu, Master Tianxi kemudian berkata agar para dewan tetua lain tidak ikut campur urusannya, di mana beliau akan menyerahkan diri dan menanggung semua konsekuensi jika permasalahan ini telah selesai. Bahkan sebelum berhadapan dengan Gong Fei, Master Tianxi masih kembali mendapat halangan yang kali ini berasal dari 14 anggota senior kelompok Liberty yang tentu saja kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Sayangnya, seluruh gabungan dari kekuatan mereka pun masih belum cukup untuk menandingi kekuatan Master Tianxi hingga akhirnya Gong Fei muncul.
Melihat orang yang telah membunuh saudara seperguruannya, tanpa basa-basi Master Tianxi langsung mengurungnya di dalam teknik sangkar petir miliknya. Namun alih-alih melawannya, Gong Fei justru pasrah karena dia sadar kekuatannya tidak akan mampu untuk menandingi Master Tianxi. Oleh karena itu, Gong Fei hanya meminta Master Tianxi untuk menjelaskan tujuan utama beliau mengincar Gong Fei selama ini, yang menurutnya bukanlah hanya untuk balas dendam, melainkan melenyapkan Liberty untuk menjaga rahasia dari ingatan Master Tian agar tidak sampai tersebar. 不惜得罪石老，不顾一人秩序逼我。您是想守住田师爷背后的秘密，对吧？ Master Tianxi pun tidak berkomentar apapun setelah mendengar hal itu, yang justru semakin meyakinkan Gong Fei kalau dugaannya selama ini benar. Di mana dia menambahkan yang intinya jika Master benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan di dunia super, maka seharusnya yang dia habisi adalah Chulan. 该杀的人就不是我，而是张楚岚。 Entah apa hubungannya, tapi menurut saya, mungkin kalau Chulan tidak ada, maka artinya teknik aliran energi yang diwariskan oleh kakeknya akan punah, begitu juga dengan kebenaran tentang kedelapan teknik dewa tersebut yang selama ini dirahasiakan. Sehingga tidak akan ada lagi manusia super yang berambisi untuk menguasainya, yang artinya tidak akan ada lagi peperangan. 却不知道相比于八奇迹背后的秘密。 Karena merasa sudah cukup setelah mendengar semua perkataan Gong Fei, Master Tianxi pun akhirnya melancarkan serangan terakhirnya dan seketika itu juga Gong Fei tewas di tangan Master Tianxi. 邪不压正。 Setelah kejadian tersebut, Master Tianxi pun akhirnya harus menjalani hukuman di mana dirinya ditahan di Bukit Tianxi selama sisa hidupnya. Dari sini, dia kemudian memanggil Chulan untuk berbicara empat mata, di mana di pertemuan itu Master Tianxi memastikan agar Chulan tidak salah jalan karena dia tahu kebenaran yang selama ini Chulan cari kini sudah ada di luar sana dan hanya tinggal menunggu waktu sampai dia menemukannya. Master Tianxi hanya tidak ingin Chulan berada di pihak yang salah setelah menemukan kebenaran tersebut. 就留给你了。 Tanpa membuang waktu, Chulan pun kemudian memulai perjalanannya untuk mencari kebenaran tersebut dan menurutnya yang mungkin mempunyai petunjuk tentang hal itu adalah teknik perubahan ruang milik Neo. So Chulan pun memutuskan untuk segera menemuinya bersama dengan Bao Bao. 王爷的丰厚解门君上塔的应该不是只有我。 Di sisi lain, Neo yang telah kembali ke perguruan Wudang ternyata baru mengerti kalau konsekuensi dari memperlihatkan teknik perubahan ruang jauh lebih besar dari dugaannya, di mana sang guru justru menolak untuk menemuinya. Bahkan atas perbuatannya itu, status Neo sebagai murid perguruan Wudang juga kemudian dihapus dari kakak karena sang guru khawatir jika Neo terus berada di sana, maka akan mengundang masalah besar seperti yang terjadi kepada leluhur mereka terdahulu. 无堂功夫这没错。 你怎么知道这个？ Di mana hal itu membuat Neo yang tidak bisa berbuat apa-apa lalu terpaksa menuruti perintah sang guru untuk pergi meninggalkan perguruannya. Singkat cerita, Neo pun kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya, di mana Sin dari Serikat Dunia tiba-tiba muncul untuk menawarkan tumpangan untuknya. Ternyata niat Sin sebenarnya adalah untuk merekrut Neo agar bergabung dengan Serikat Dunia sesuai dengan perintah sang ayah. Sayangnya, Neo sama sekali tidak tertarik walaupun ditawarkan gaji juta-juta dan tiket pesawat first class. Neo pun kemudian hanya meminta Sin untuk mengantarnya ke suatu tempat di mana Sin justru seperti dipermalukan ketika mereka berhenti di hanggar jet pribadi. 这位是司机吗？我还是先回去跟我爸汇报一下吧。 Jadi sebenarnya Neo adalah anak kesayangan dari seorang konglomerat. Namun entah apa alasannya saat lulus SMA, dia lebih memilih untuk menjadi biksu daripada harus meneruskan bisnis sang ayah. Walaupun begitu, orang tuanya tetap menyayanginya dan menyambutnya begitu tahu kalau Neo akhirnya pulang ke rumah. Bahkan sang ayah sampai akting pura-pura sakit demi meyakinkan Neo agar dia tidak lagi pergi meninggalkan mereka. Oh, 小野。就是忧思过度引起的脾胃虚弱。 Lalu saat pertama kali Neo sampai di rumahnya, dia langsung merasakan ada sesuatu yang ganjil karena dia menemukan beberapa jejak energi di sekitar rumahnya. Tidak hanya itu, ibunya juga mengaku kalau beberapa waktu belakangan dia mempunyai beberapa teman baru yang sering berkunjung ke rumah mereka, yang mana justru membuat Neo semakin curiga.
确实不是冲前来。 So, karena kedua orang tuanya tidak tahu menau soal dunia super, dia kemudian meminta bantuan dari asisten keluarganya yang juga seorang manusia super tapi level rendah untuk mengumpulkan beberapa kenalannya yang bisa membantu Neo menjaga orang-orang di rumahnya secara diam-diam. Neo khawatir orang-orang yang masih belum diketahui identitasnya itu sebenarnya sedang mengincar dirinya dan takut jika sampai keselamatan keluarganya ikut terancam. 是可以永远不用眨眼睛。王总，你看，哥们儿，你这什么异能啊？要不就弄点泡泡水。下一个。 Tapi setelah capek-capek mengaudisi beberapa manusia super yang sangat di luar Nurul dan hasilnya zonk, tiba-tiba Neo kembali merasakan adanya anomali energi yang sepertinya berasal dari sebuah mobil mencurigakan yang parkir di depan rumahnya. Menyadari hal itu, dia pun langsung melakukan teleportasi dan ternyata orang di dalam mobil tersebut adalah vokalis 420. Di sini Chulan berdalih kalau dia sedang memata-matai orang lain yang kebetulan berada di sekitar tempat tersebut, yang tentu saja Neo tidak mempercayai hal itu. So dia pun mengajak Chulan dan Bao-Bao pergi dari sana untuk menanyakan tujuan mereka yang sebenarnya, di mana di tengah jalan mereka justru dihadang oleh sekelompok manusia super lain.